bukan nama yang kita sembah. Karena nama itu adalah makhluk. Nama Allah sebagai nama Tuhan itu adalah nama, bukan pencipta alam semesta, bukan Tuhan. Yang menjadi Tuhan adalah dirinya, bukan namanya. Banyak yang belajar ilmu tasawuf untuk mencapai makrifat. Banyak juga yang gagal. Banyak yang tidak bisa melanjutkan pencariannya dalam mencari keberadaan Tuhan lewat ilmu tasawuf. Kenapa orang-orang yang mencari Tuhan melalui tasawuf untuk mencapai makrifat itu banyak yang gagal, bahkan gagal paham? Karena ilmu tasawuf banyak menggunakan istilah atau ungkapan-ungkapan kiasan, kata-kata perumpamaan. Dan disinilah orang yang tidak sanggup, tidak mampu memahami istilah-istilah dalam tasawuf itu, mereka kemudian tidak bisa melanjutkan pencariannya. Kenapa seperti itu? Karena ilmu tasawuf itu untuk mencapai ma'rifat melalui jalan syariat. Tanpa melalui syariat, tasawufnya akan gagal paham. Apalagi mau mencapai ma'rifat. Makanya orang-orang yang berjalan di jalan tasawuf, tidak semua orang bisa sanggup. Tidak semua orang bisa mampu. Yang diutamakan itu adalah kebersihan hati, kejernihan hati. Terutama menjauhi kesenangan-kesenangan duniawi. Menjauhi segala apa yang dilarang dalam ajaran syariat. Kalau kita umat Islam, ada hal-hal yang dilarang dan ada hal-hal yang diperintahkan. Jadi orang yang sudah memahami tentang ajaran tasawuf itu bukan sekedar mengharapkan pahala, akan tetapi mereka betul-betul menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarang itu dengan tujuan agar di dunia ini mereka bisa menjauhi hal-hal yang maksiat, menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, sebagai pencipta alam semesta. Tujuannya adalah agar apa yang mereka cari untuk bisa mengenal Allah itu bisa tercapai. Itu yang utama yang mereka cari dalam kehidupan di dunia ini, khususnya belajar tasawuf. Di samping apa yang menjadi harapan setelah meninggal nanti. Dan bagi orang yang sudah mencapai makrifat, rahasia-rahasia yang ada di alam akhirat itu terungkap, itu terbuka.
dengan sendirinya. Sehingga mereka sangat berhati-hati dalam melakukan kegiatan aktivitas di dunia ini. Bila seseorang di dunia ini tidak mengenal dirinya, tidak mengenal Allah, maka di akhirat nanti dia akan tersesat. Bila manusia di dunia ini sudah mengenal Allah, sudah mengenal Tuhan, maka bagi orang tasawuf itulah yang paling berharga. Itulah yang akan menjadi bekal setelah meninggalkan dunia ini. Bukan harta, bukan kemewahan, bukan jabatan yang akan dibawa setelah meninggalkan dunia ini. Akan tetapi amal ibadahnya selama dia di dunia ini, terutama pengenalan tentang jati diri, kemudian pengenalan terhadap Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Itu yang paling utama. Itu yang paling penting. Yang dicari, yang dikejar oleh orang-orang tasawuf untuk mencapai makrifat. Jadi untuk mencapai makrifat itu, seperti yang sudah sering saya katakan melalui video saya sebelumnya, tidak gampang, tidak mudah. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Karena di dalam pencarian tentang jati diri, kemudian untuk mengenal Tuhan sebagai pencipta alam semesta, itu banyak tantangannya, banyak ujiannya. Jadi, kalau hanya setengah-setengah dalam pencarian tentang jati diri, itu tidak akan bisa sampai kepada makrifat. Apalagi yang belum sanggup meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia, yang belum mampu meninggalkan kemewahan-kemewahan dunia yang menyilaukan, itu tidak akan bisa berhasil. Karena syarat utama yang paling utama dalam pencarian jati diri itu, kalau menurut saya secara pribadi, hal-hal yang bersifat kesenangan duniawi, kemewahan duniawi, itu harus ditanggalkan. Karena sifat-sifat itulah yang akan menghalangi, yang akan menjadi dinding penghalang. Sehingga dalam pencarian jati diri itu tidak bisa dicapai. Tidak ada syarat lain. Hanyalah dengan cara mengikuti apa yang diperintahkan dalam ajaran syariat. Karena syariat dan makrifat itu saling berhubungan, saling melengkapi. Tidak akan bisa terpisahkan, tidak akan bisa terceraikan. Itulah syarat utama dalam pencarian jati diri untuk mengenal diri dan mengenal Tuhan pencipta alam semesta. Bukan nama yang kita sembah, karena nama itu adalah makhluk. Nama Allah sebagai nama Tuhan itu adalah nama, bukan pencipta alam semesta, bukan Tuhan. Yang menjadi Tuhan adalah dirinya, bukan namanya.
Nama itu adalah sebagai yang menghantarkan kita sehingga kita bisa mengenal siapa yang punya nama yang bernama Allah itu.